Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu jemaat dan semua saudara-saudari ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan diberkati Tuhan. Teristimewa pada hari ini kita bersyukur, memuliakan dan memuji Tuhan karena kita kembali akan beribadah di minggu kedua pada tanggal 14 Februari di tahun 2021. Mari kita datang kepada Tuhan, kehadirat Tuhan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dan dengan penyembahan. Kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari saya undang kita mempersiapkan diri, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, patutlah semua lidah memuji, mengaku, mengagungkan Dia Tuhan Allah yang hidup. Mari kita pujikan Dia. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, gerakanlah namanya, bersorai-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam ibadah raya minggu pagi hari ini jadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah nas pembimbing ibadah kita, terambil dari Matius 5:14-16. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan kepala yang tertunduk, dengan hati yang merendah, takut Tuhan, penuh penyesalan kita datang memohon belas kasih dan pengampunannya. Mari kita berdoa. Menyadari bahwa kami orang berdosa, terlebih dalam sepanjang kami lalui seminggu, kami
tidak luput dan tidak lepas dari yang namanya salah, dari yang namanya pelanggaran, bahkan dosa. Baik terhadap Tuhan, baik juga terhadap sesama, bahkan diri kami sendiri. Makanya daripada itu Tuhan, sebelum kami lebih dalam dan lebih jauh memasuki ibadah pada minggu pagi ini, dengan penyesalan dan kesungguhan hati, kami datang memohon pengampunan, belas kasih-Mu. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Suci kuduskanlah kami Bapa. Biarlah kami boleh layak untuk beribadah kepadamu, bahkan layak untuk menerima berkat-berkat. Kami percaya Engkau sungguh telah mengampuni kami, karena Engkau Allah setia dan adil. Demi nama Yesus Kristus, kami menyambut pengampunan-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dosa. Karena itu mari saat ini dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maka sebagai petunjuk hidup baru, kiranya kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur untuk berita pengampunan dosa dan juga anugerah serta petunjuk hidup baru. Mari sebagai respon kita menyambut ini dengan penuh syukur. Sampaikan kiri kanan salam damai sejahtera bagi kita semua yang ada di rumah masing-masing. Dan mari kita saat ini akan menyambut untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati, kita sungguh-sungguh siapkan hati supaya firman Tuhan, benih itu boleh tertanam di hati yang subur, itu mengakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pujian ini adalah doa kami kepadamu. Ketika kami saat ini hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, mari ya Roh Kudus, Engkau terangi hati pikiran kami, siapkan hati kami, agar supaya kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Perikopnya harta rohani dalam bejana tanah. Begini firman Tuhan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan atau memeliharanya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh lagi ada dalam satu kesempatan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan, tema pada minggu ini, sebagaimana yang sudah dibuat oleh PGI, temanya adalah perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Nah, ini temanya menarik nih. Ada perlintasan. Wah, ini PGI mantap ya. Perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Nah, pertanyaannya apa maksudnya? Ya, perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Ya. Nah, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, bahwa gereja itu ada dalam perlintasan. Dia tidak bisa ya berdiri sendiri, dan memang gereja tidak ada ya hadir di ruang hampa atau di ruang kosong. Dia ada dalam konteks di mana pada waktu itu dia ada ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlintasan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya semacam peralihan, pergantian atau perubahan dari satu waktu, keadaan, suatu tempat yang satu kepada yang lain ya. Baik itu eranya, baik itu rezimnya, baik itu sistemnya, pemerintahannya, zamannya, dan lain-lain. Nah, menurut tema ini, gereja itu ada dalam ya perubahan itu, ada dalam peralihan setiap era. Ya, perlintasan begitu ya. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, yang kedua maksudnya adalah bahwa dalam setiap perlintasan gereja hendaknya berubah. Ya. Artinya di sini bukan berubah substansinya, tetapi berubah formulasinya, metodologinya, dan bahkan referensinya begitu ya.
Jadi esensinya, kontennya tidak, ya, substansi daripada gereja teologi tidak berubah. Yang berubah adalah casingnya, bisa begitu, ya. Dan memang itulah yang menjadi harapan para reformator dengan moto, ya, Semper Reformata, ya, atau Ecclesia Reformata Semper Reformanda, ya, artinya gereja yang memang, ya, terus mengalami perubahan dan dia harus berubah. Dan yang ketiga, bahwa perubahan gereja itu seharusnya memberi dampak positif, membangun dan bermanfaat serta bermartabat. Nah, dalam hal ini menurut tema ini adalah gereja harus menjadi terang, ya. Dan tentu menjadi terang di sini adalah harus menjadi gereja yang dapat menjawab tantangan zaman, ya. Gereja yang relevan, gereja yang up to date, gereja yang aktual, yang mendarat, ya, yang membumi. Jangan gereja yang ngomongnya di awang-awang saja, kan, bicara sorga-sorga, sementara kehidupan nyata tidak tersentuh. Nah, itu hanya sebuah fata morgana. Nah, saudara, setidaknya itu maksud dan tujuan mengapa tema ini ada. Nah, menyadari maksud itu, maka pertanyaannya bagaimana gereja itu bisa menghidupi, bisa sampai kepada maksud itu. Bagaimana gereja bisa mewujud nyatakan tema ini? Nah, setidaknya ada 3 hal yang firman Tuhan sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa gereja itu haruslah menjadi gereja yang berbangga diri dan bermegah diri dengan identitasnya. Setiap kali melewati perlintasan, setiap kali ada perubahan, setiap kali ada peralihan, setiap kali ada pergantian. Zaman boleh berubah, era bisa berubah, tapi keberadaan gereja, eksistensi gereja, identitas gereja itu menjadi suatu kebanggaan, sebuah kemegahan, dan tidak bisa dilekang, tidak bisa dibatasi, dan bahkan tidak bisa direbut, dihabiskan oleh dunia ini. Ya, itulah sesungguhnya yang harus disadari. Nah, di dalam ayat 1 belajar dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bahwa semula jemaat ini terancam adalah jemaat yang pecah, ya. Ya, kalau kita baca pasal yang pertama, ya, itu sudah ada indikatornya. Kemudian pasal 3 sudah temanya sudah perselisihan. Ya. Memang karena berbagai macam persoalan, berbagai macam perbedaan di dalamnya, dan juga berbagai serangan-serangan di luar gereja ini. Baik itu filsafat, baik itu bicara Yahudisme, baik itu bicara tentang politik Romawi, ya. Nah, dari informasi ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa pelayanan serta keberadaan, ya, Paulus, ya, para rasul dan gereja-gereja sejak di abad-abad pertama itu, ya, tidaklah mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan hinaan, penuh dengan cemoohan, bahkan fitnaan. Apalagi Injil yang diyakini oleh orang-orang percaya pengikut Kristus, bagi kalangan Romawi, Yahudi, Yunani itu dianggap sebuah kebodohan, bahkan sebuah kehinaan, karena salib lambang kutuk, lambang orang yang hina, bahkan juga dianggap lemah. Maka orang Romawi bilang, orang Yunani bilang, ya, bodoh, gitu, ya. Ya, maka itulah yang dipahami, dan gereja ada pada situasi seperti itu, ya. Nah, tetapi apa kata Paulus, ya, di dalam firman Tuhan ini? Di ayat 1 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Nah, saudara, ya, gereja bisa saja berhadapan dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang, ya, menghina dan merendahkan. Ya, orang tidak suka, gitu, ya. Ya, bahkan ada beberapa kali viral, kan. Ya, di salib ada jin lah, macam-macam lah, kan. Itu contoh-contoh. Ya, ya, lambang-lambang kekristenan dibuat macam-macam, gitu, ya. Nah, saudara, ayat 1 ini Paulus berkata apa? Kami tidak tawar hati sekalipun sudah demikian. Ya, penghinaan, perendahan itu, gereja mengalami segala macam, ya, fitnaan, cemoohan. Mengapa Paulus, rasul-rasul dan gereja-gereja abad-abad semula sampai sekarang tetap percaya diri, tetap eksis? Kenapa? Karena ada ayat 1 tadi. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini.
Artinya bagi Paulus dan rasul-rasul lainnya, pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan Paulus katakan semua yang ada di dunia adalah rugi dan sampah jika tidak mengenal Kristus. Bahkan kata Salomo apa? Sia-sia. Itu artinya kalau akhirnya dia bisa mendapatkan anugerah itu lebih besar ketimbang hanya cemoohan dan hinaan. Ya kan? Karena itu tidak kekal dan itu sementara. Bahkan dianggap oleh Yesus mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, begitu ya. Maka kalau kita akhirnya bisa dipilih, dipanggil, diselamatkan dan dipercayakan melayani Tuhan, bukankah itu karya dan harta terbesar? Bukankah itu suatu kehormatan, suatu hak istimewa yang Tuhan berikan? Karena itu bagi Paulus, bagi rasul-rasul dan gereja, ngapain hanya karena dihina, hanya karena difitnah, hanya karena direndahkan, kita menjadi tawar hati. Ya. Lalu kemudian tinggalkan Yesus, mundur dari pelayanan, mundur dari persekutuan, mundur dari iman percayanya. Nah, itu namanya konyol. Kita belum sependerita Yesus kan, belum disalib, malah kita sudah mundur, gitu ya. Maka Stephen Tong pernah berkata, jikalau kau karena sesuatu yang kau dapatkan dan alami dihina, dicemooh, direndahkan, kemudian engkau meninggalkan Kristus, itu berarti engkau telah meletakkan harga dirimu lebih tinggi di atas pengorbanan Kristus. Nah itu, coba kita renungkan. Masih adakah harga diri kita yang kira-kira pengorbanan Kristus belum bayar, belum tebus? Ataukah harga diri kita ini lebih besar atau lebih tinggi nilainya daripada Kristus? Kan enggak. Nah saudara, maka ini yang harus ada dalam setiap perlintasan gereja, dalam setiap peralihan era, dalam setiap pergantian tahun, setiap apapun perubahan zaman. Maka gereja harus tetap bangga. Karena apa? Kepada kitalah Tuhan percayakan tugas yang mulia. Kepada kitalah Tuhan berikan sebuah amanat agung. Itu menyangkut bukan hidup di dunia, menyangkut mati dan hidup seseorang, menyangkut neraka dan sorga seseorang. Dan kepada gerejalah diberikan tugas dan juga amanat itu. Maka banggalah dan bermegahlah karena itu. Nah yang kedua, bagaimana gereja bisa menghidupi dan mewujud nyatakan tema ini? Yang kedua, gereja harus berintegritas dan terus fokus pada Injil Kristus, bukan pada dirinya, apalagi ambisi organisasi. Ya, ketika melewati setiap perlintasan. Di dalam firman Tuhan ini jelas, ya. Perjalanan gereja sampai saat ini sudah melintasi berbagai lorong waktu, berbagai sejarah, peristiwa, sistem, keadaan, dan zaman yang pastinya tidak mudah. Ada revolusi di sana, berbagai macam, ya, dan juga ada sesuatu hal yang sungguh-sungguh terus terjadi. Ada gereja yang mengalami peristiwa-peristiwa di mana ya ada perang di sana, ya kan? Ada bencana alam di sana, ada wabah penyakit di sana, ada krisis ekonomi, ada politik, kemanusiaan, ada masalah krisis ya, iman dan sebagainya. Dan itu betul-betul ya gereja alami. Itu sebabnya gereja tidak bisa dikatakan berdiri sendiri, tidak, dia ada dalam sejarah perlintasan setiap zaman dan era. Nah, semua situasi itu hendak menunjukkan bahwa gereja terus-menerus akan diperhadapkan dengan gejolak dunia ini, ya, serta ya peristiwa-peristiwa zaman, ya. Jadi kapanpun tidak akan selesai. Ya, termasuk corona ini kan. Ya, meskipun mungkin sudah ada mungkin sejenisnya, tapi mungkin terlalu rendah bisa saja kan. Ada macam virus-virus sebelumnya kan. Mungkin namanya aja yang berbeda. Atau mungkin pada waktu itu hanya lokal, belum global kan. Nah sekarang sudah mulai seperti sekarang bagaimana? Nah gereja ada sekarang dalam situasi di mana kita tidak bisa bertatap muka, ya kan? Tidak bisa lagi berkerumun, tidak lagi bisa beribadah on-site atau offline gitu ya, langsung. Nah ini kan satu tantangan, sebuah ujian bagi gereja. Apakah gereja mau berubah
atau tetap status quo? Masih mempertahankan, kalau enggak bertemu kayaknya kurang gerejawi begitu. Ya terima aja nanti kan semua jemaat bisa ya kena virus jadinya. Ya, apakah gereja bertanggung jawab kalau sudah begitu kan? Ini. Nah, kalaupun berubahnya ke arah mana? Ke arah positif atau ke negatif? Berubahnya semakin kompromi ikut arus atau semakin berintegritas dan fokus pada Injil. Nah, semua itu menuntut adanya sikap gereja yang berani, sikap gereja yang arif dan bijaksana. Ya, karena semua tawaran itu bisa datang. Nah, belajar dari Rasul Paulus, ya, sebagai gereja di tengah perlintasan zaman ini, ya, dari industri ke teknologi, ke komputerisasi, ke digitalisasi, bahkan kepada internet sekarang kan dunianya. Ya, mulai dari 3G, 4G, 5G gitu kan, sampai tadi ya industri 4.0 itu ya, sekarang mulai mungkin sudah bertambah. Tetap harus menjadi kekristenan atau menjadi gereja hamba Tuhan yang berintegritas. Sekalipun memang tantangan dunia makin canggih begitu ya. Bisa saja nanti ya ini akan terus berkelanjutan. Ibadah tidak lagi harus bertemu-temu kan atau berkumpul-kumpul. Ya. Tapi bagaimana gereja menyikapinya? Maka tetap saja jangan mengubah integritas kita. Ya. Dan juga konten berita yang terus harus menjadi fokus gereja adalah apa? Injil. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia, dia mati tersalib untuk saudara dan saya, untuk menebus dosa kita, dan dia bangkit untuk memberi kita hidup kekal, memberi kita kejaminan, kepastian, keselamatan. Itu menjadi inti, menjadi prinsip, menjadi fundamen dalam setiap pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok berita di gereja. Jangan yang di gereja disampaikan berkat-berkat. Jangannya disampaikan di gereja adalah apa? Mujizat-mujizat. Jangannya disampaikan tentang bagaimana raih hidup sukses. Semuanya pasti tidak salah. Tapi itu bukanlah esensi dan berita daripada gereja. Berita dari gereja adalah Injil. Yesus sudah datang. Dia mati bagi kita. Dia bangkit untuk setiap kita, menyelamatkan orang-orang yang berdosa supaya beroleh hidup kekal. Itu penting. Maka sukses, bahagia, sembuh itu mengikuti. Kalaupun tidak, ya kita sudah bersyukur, kita sudah diselamatkan. Jadi seperti itu, jangan dibalik-balik. Nah sekarang, era sekarang begitu sangat menawarkan semuanya itu. Ikut Tuhan pasti kamu kaya, ikut Tuhan pasti kamu sukses, ikut Tuhan kamu pasti tidak sakit, ikut Tuhan kamu pasti bahagia. Ya. Nah terus, ketika tantangan seperti ini bagaimana? Masihkah tetap mengikut Tuhan? Maka yang paling utama adalah pertobatan, itulah mujizat yang sungguh-sungguh Tuhan rindukan. Karena kesembuhan, orang mati bangkit, ya, orang lumpuh berjalan, itu tidak pernah membuat sorga tertawa dan bergembira. Tidak ada. Adakah di Alkitab? Tidak ada. Yang membuat sorga bertepik sorak ketika ada satu orang diselamatkan, bertobat. Kalau disembuhkan orang bertobat, maka kesembuhan itu adalah sarananya. Ya kan? Tapi bukan kesembuhan yang buat dia beriman. Itulah pertobatan karena mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Maka itulah yang harus menjadi fokus berita daripada gereja. Dan Paulus konsisten dengan itu. Dia tidak tawar-menawar dengan itu. Dia tidak kompromi dengan itu. Mari kita baca ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dikatakan apa di sana? Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ya. Bayangkan, ya. Kalau gereja cuma gara-gara ada jemaat yang kaya, pas firmannya untuk mungkin menegur orang-orang yang mungkin seperti itu karena ada jemaat yang kaya, yang punya jabatan, yang mungkin pengaruh di situ, dialih-alihkan sajalah, dihalus-haluskan saja. Enggak. Ya mungkin bisa bijaksana. Tapi kalau itu kebenaran, sampaikan. Ya. Hal inilah yang tentu Tuhan mau. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, dikatakan sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Artinya sebagai hamba Tuhan pun ya dia siap diperhadapkan dengan segala apapun penilaian.
Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa ketika Anda memberitakan Injil, orang tak bertobat. Ya itu tanggungan dia gitu. Tapi tugas gereja tetap beritakan Injil. Karena orang-orang yang demikian yang menolak ya tertutup untuk keselamatan. Yang ada adalah terbuka untuk kebinasaan. Itulah yang dikatakan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Nah, penting di sini. Gereja jangan bicara diri hamba Tuhan, atau jangan bicara tentang apa organisasinya yang ditinggi-tinggiin. Tapi betul-betul Kristus dan Injilnya yang menjadi utama. Dikatakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ya, jadi harusnya itu menjadi inti berita daripada apa? Injil yang sungguh harus menjadi concern dan fokus daripada gereja itu sendiri. Nah, yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana gereja mewujudkan tema ini? Yang ketiga, gereja harus injili. Ini injili bukan denominasi ya. Gereja harus Injil, artinya gereja harus menjadi Injil yang nyata. Gereja harus menjadi Injil yang bisa dilihat, dirasa, didengar, dan dialami. Ya, banyak gereja hanya koar-koar tentang apa? Injil. Tapi tidak berpadanan dengan Injil. Nah ini bahaya juga. Maka ayat 6 dikatakan di sana ya, oleh Paulus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi kalau ketika ada terang itu, maka tidak mungkin yang keluarnya itu gelap. Pasti terang itu terpancar. Maka hidup gereja pun harus demikian. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan penginjilan Paulus ketiga di Makedonia. Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus untuk mengingatkan mereka supaya tetap kuat meskipun serangan dari kelompok Yahudi dan kelompok-kelompok Yunani bahkan juga Romawi yang ingin mempengaruhi supaya jemaat meninggalkan kebenaran yang diberitakan Paulus. Bahwa untuk memastikan keteguhan iman jemaat Korintus, Paulus kemudian apa? Menyiapkan waktu 3 bulan lamanya mengunjungi dan tinggal bersama jemaat ya, dalam rangka menguatkan iman mereka. Jadi kalau kita baca 1 Korintus 18 atau kisah 18 lebih tepatnya, itu ada sekitar 18 bulan ya Paulus di sana ya. Bahkan perjalanan kedua dia sempatkan 3 bulan untuk bersama-sama di Korintus, maka dia bisa menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Itulah di situ. Jadi disinilah yang Tuhan mau sampaikan lewat firman Tuhan ini, bahwa Paulus tidak hanya berkhotbah dan menuliskan surat, tetapi dia juga datang. Dia juga masuk dan tinggal bersama-sama dengan jemaat, mendampingi dan hidup bersama jemaat, merasakan apa yang jemaat gumuli, hadapi dan alami. Nah, dalam konteks sekarang apa? Ya gereja juga harusnya demikian. Gereja juga hendaknya menjadi gereja yang seperti itu. Ya. Artinya jangan menjadi gereja yang entertain, ya. Yang cuma datang sekali-sekali, ketika dengar ya firman, ya kemudian pulang. Ya, gereja seperti ini tidak begitu dimaksud. Ya, jemaat tidak kenal gembala, gembala nggak kenal jemaat. Apalagi sekarang banyak channel di TV kan, nggak usah ke gereja lah, di rumah saja. Sudah merasa apa? Dia sudah merasa bergereja? Tidak. Maka gereja yang digambarkan Paulus adalah apa? Tidak hanya bicara berkhotbah, tidak hanya bicara beritakan, tapi apa? Hadir. Artinya dalam konteks sekarang bahwa gereja harus menjadi jawaban bagi setiap pergumulan jemaat itu. Maka ketika ada jemaat sakit, gereja datang mengunjungi. Ketika jemaat lapar, gereja datang untuk memberi makan. Ketika jemaat dalam kesulitan, gereja datang membantu. Gereja ada di dalamnya, mendampingnya, mengadvokasinya, menggembalakannya. Itulah gereja yang Tuhan maksudkan, dan Paulus sungguh-sungguh nyatakan itu. Jadi gereja harus konkret, yang harus real, yang menjawab semua apa pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan dalam kehidupan jemaat. Itulah yang Tuhan inginkan melalui tema ini. Maka dalam setiap perlintasan apapun, gereja harus berubah. Dalam rangka apa? Supaya dia menjadi terang. Terang maksudnya supaya dia menjadi gereja yang relevan, gereja yang up to date, gereja yang sungguh-sungguh membawa harapan,
membawa terang cahaya Kristus yang sungguh dirasakan oleh setiap jemaat. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat, zaman ini akan bisa mempengaruhi gereja, mempengaruhi segala sesuatu. Karena itu, sebelum dunia dan zaman ini merebut generasi dan teologi gereja, maka gereja haruslah terlebih dahulu merebut generasi ini. Gereja harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Gereja harus benar-benar belajar tentang teknologi, tentang segala perkembangan zaman ini. Tanpa dia harus larut dan tenggelam di dalamnya. Tapi dia justru memakai semua perkembangan teknologi. Itu juga adalah hikmat Tuhan, bukan? Dia pakai itu supaya dia bisa efektif memberitakan Injil. Ingat, Injil bukan berita-berita perasaan. Tapi Injil itulah dimodifikasi, dibentuk dalam bentuk-bentuk ya kartun kah, dalam bentuk-bentuk aplikasi kah, macam-macam. Sehingga setiap zaman, generasi pun selalu ada jawabannya. Kenapa? Karena gereja menjadi jawaban, gereja menjadi terang. Maka perlintasan boleh saja, perubahan, pergantian, peralihan era boleh saja. Ya. Karena apa? Karena gereja tetap eksis, dia tetap menjadi gereja yang berbangga diri dengan statusnya. Dia menjadi gereja yang sungguh-sungguh dapat menampilkan integritas di tengah zaman yang kompromistis, yang toleransinya terlalu tinggi, bahkan yang sangat hedonis. Gereja tetap menjaga wibawanya, integritasnya. Dan gereja menjadi jawaban karena gereja hadir di setiap kebutuhan-kebutuhan kehidupan manusia. Karena itu mari biarlah tema ini dan firman Tuhan ini menolong gereja-gereja, secara khusus gereja kita, Pokpukris Kota Wisata. Baik setiap pendeta, setiap majelis, mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sebagaimana Paulus. Kita harus sungguh-sungguh punya kebanggaan diri atas status kita yang melayani dan menjadi pelayan. Yang kedua, kita bangga, kita juga sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan beri kepercayaan, maka kita jaga betul-betul integritas kita. Jaga-jaga sungguh marwah dan kekudusan Tuhan itu. Dan mari sebagai pelayan kita menjadi jawaban. Ada jemaat-jemaat di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bergerak, mari kita berbuat secara praktis. Karena sesungguhnya itulah Tuhan inginkan di setiap era, di setiap perlintasan. Gereja terus menjadi terang, menjadi jawaban. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan renungkan. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus memampukan kami, setiap hamba-hambamu, setiap jemaat-jemaatmu, untuk bersama-sama mewujudkan akan firman Tuhan ini. Kami mohon sekali lagi ya Roh Kudus, tolong kami, bantu kami di tengah pandemi COVID ini. Ada banyak kelemahan, ada banyak keterbatasan. Tetapi sebagai orang percaya, itu semua bukan menjadi sebuah excuse, bukan menjadi sebuah alasan untuk kami tidak lebih efektif. Justru sebaliknya, di tengah-tengah situasi tantangan zaman seperti inilah, sungguh kuasa Tuhan hadir, sungguh gereja hadir, sungguh kasih Tuhan boleh nyata di tengah-tengah pelayanan dan jemaat. Terima kasih Tuhan, bagimulah kemuliaan untuk selamanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sebagai wujud syukur dan respon kita, saya undang kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Dengan mulut dan hati kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan syukur
yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kisah Rasul 20 ayat 35b adalah lebih baik lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita memberi dengan penuh sukacita sambil kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita memuji Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Gereja diutus Tuhan dalam dunia untuk membawa pelita, membawa terang kepada yang gelap. Sekalipun dihina, dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Puji Tuhan. Mari kita memberi persembahan kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur untuk persembahan, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang sudah berkenan memberkati dan memelihara hidup kami sepanjang minggu ini, dan juga yang berkenan hadir dalam ibadah raya minggu ini. Kami bersyukur kami boleh mengembalikan dan memberikan persembahan syukur kami, yang mana semuanya ini berasal dari Tuhan. Sekalipun juga kami sadar kami memberi tidak sebanding dengan apa yang sudah kami terima. Tapi Tuhan berkenanlah menerimanya, berkenanlah memberkati dan memakainya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati para majelis yang mengurus, mengelola persembahan ini. Berkati juga jemaat-jemaat yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Biarlah damai sejahtera Kristus menyertai kehidupan mereka. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau bersyafaat kepadamu. Kami bawa dan serahkan untuk pekerjaan Tuhan, misi dalam negeri, luar negeri. Kami menopang untuk hamba-hambamu di dalam misi garis depan, lintas budaya di setiap wilayah-wilayah, baik dalam negeri, luar negeri. Tuhan berkati. Berkati secara khusus Pak Pendeta Charles, Omatan, dan keluarga, beserta tim yang ada di Kamboja. Doa kami supaya hikmat dan bijaksana serta kuasa tanda-tanda heran menyertai. Sehingga pelayanan beliau bersama dengan tim di sana semakin tangguh, efektif, dan semakin memuji, mengagungkan Tuhan dengan banyaknya jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami serahkan dan berdoa juga untuk jemaatmu di gerejamu ini, khususnya majelis dan bidang misi, supaya juga terus mempersiapkan pelayanan-pelayanan strategis ke depan, program-program yang misioner. Bahkan secara khusus juga untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk segera juga diutus ke berbagai wilayah, supaya juga Tuhan anugerahkan kemampuan dan visi yang terus berkobar-kobar untuk semangat dalam memenuhi akan amanat agungmu itu. Kami topang serahkan semua hamba-hambamu dalam bidang misi ini, supaya Tuhan anugerahkan sehat dan hikmat serta kuasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gerejamu kepadamu, menyerahkan seluruh pelayanan, baik itu pelayanan koinonia, diakonia, marturia. Tuhan berkati seluruh hal-hal yang juga akan kami lakukan dalam tahun ini. Tuhan, kami sungguh menopang, mendoa
supaya biarlah ada sesuatu yang boleh terus dilakukan untuk pelayanan-pelayanan yang strategis. Kami rindukan supaya banyak orang-orang juga dimenangkan untuk dibawa kepada Kristus melalui setiap pelayanan-pelayanan gerejamu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, berkati semua majelis, beri kesatian kerjasama yang baik untuk dapat mewujudkan akan gereja yang misioner dan juga yang ekumenis. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menopang ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, secara khusus mereka yang sudah lanjut usia. Kami bawa Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Opusunggu, Bapak Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Hartati, Oma Eti, Opa Fari, Bapak Anwar, Ibu Dora Tiamun Hersok, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, Bapak Pendeta Raden Sutopo, Bapak Pangaribuan, dan juga Bapak Sabar Gultom, Eyang Ien Mas Paitela. Kami topang seluruh orang tua kami ini supaya Tuhan berikan sukacita damai sejahtera, sehingga mereka terus boleh hidup dengan memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang sakit dan dalam proses pemulihan kami serahkan padamu, Ibu Selvi Remrev Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, kami berdoa Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelealu, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Opung Cindy, Bapak Sumiharjo Pakpahan, Bapak Tatit, Bapak Bimo, Putri Agape, kami terus topang, dan juga Bapak Markus Subali dalam kondisi dan kesehatan yang terganggu ini, supaya Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga orang-orang tua kami ini, dan semua anak-anak kami, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dari segala sakitnya, sehingga mereka sungguh boleh mengalami kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Di atas semuanya anugerahkan hikmat dan juga iman, sehingga di tengah situasi yang penuh kelemahan ini mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka punya pengharapan dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang berkebutuhan khusus Tuhan berkati, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, anak SLB Kriakon, supaya tetap mereka dipakai Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat seluas-luasnya melalui hidup mereka untuk memberkati banyak orang. Berkati keluarga supaya sungguh beri hikmat dan kasih Tuhan untuk terus membangun kehidupan tim yang baik, mendampingi anak-anak ini semakin efektif, yang sungguh dipakai dan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa dan serahkan juga kepada Tuhan untuk Pak Ferdinand Lukas, pemilik Ruko D47, supaya Tuhan juga menolong, supaya beliau juga boleh dengan rela menyerahkan dan memberikan untuk ruko ini boleh dijual, dibeli, sehingga kami boleh bisa menempati ini dengan baik dan bisa efektif, lebih leluasa dan lebih maju lagi pelayanan dan ibadah kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersyukur bahwa Tuhan boleh mengaruniakan jemaat-Mu di sepanjang minggu ini untuk boleh bertambah usia di hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Febrianto Stomorompis, Bapak Penetua Tigor Mangapul Tanjung, Bapak Adik Dumarinis Elizabeth, Bapak Fibro T. Siregar, Adik Putri Agape, Bapak Dalias Alfim Talahaturuson, Ibu Kuartina Zeta Nugra Haning Tias. Kami juga berdoa Ibu Siti Nurlela Lestari Rahayu Ningsi. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan bertambah usia, biarlah sungguh bertambah cinta dan kasih serta pengenalan serta penyerahan hidup mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memakai di usia dan di tahun yang boleh Tuhan rahmati ini. Mereka lebih efektif, mereka lebih terus menjadi berkat, menjadi manfaat bagi banyak orang. Doa kami berkati setiap studi, setiap pekerjaan, setiap rumah tangga, bahkan setiap masa depan, setiap saudara-saudara kami yang Tuhan telah anugerahkan usia di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Berkati akan juga setiap keluarga yang Tuhan boleh berkati dalam usia pernikahan. Tuhan berkati keluarga Delius Alfim dan Ibu Kuartiha Seta, dan juga Bapak Johan Sembiring dengan Ibu Penatua Ilona. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berkati bagi rumah tangga lepas rumah tangga dari keluarga-keluarga kami ini. Maka biarlah Tuhan bertambah-tambah juga setiap keluarga kami ini boleh sungguh menghidupi akan perintah Tuhan, firman Tuhan.
itu boleh sungguh menjadikan keluarga menjadi mezbah di mana Tuhan hadir, dan sungguh boleh menjadi sarana Tuhan boleh dimuliakan, ditinggikan lewat kehidupan bersama suami istri dan juga anak-anak yang dikaruniakan. Tuhan memberkati. Biarlah rumah tangga ini dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bawa dan serahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada di masa pandemi COVID ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit bahkan virus corona. Tuhan hindarkan dan Tuhan berikan sehat, berikan perlindungan, berikan berkat-Mu. Sehingga dengan semua itu semakin lagi jemaat-Mu bersyukur dengan mereka hidup cinta Tuhan, takut Tuhan, dan hidup melayani memuliakan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan boleh menganugerahkan akan berkat-Mu bagi lembaga secara khusus Yayasan Musik Gereja di Indonesia, Yamuger. Kami berdoa supaya Tuhan berkati akan usia Yamuger di tahun ini, berkati juga para pengurus mulai dari ketua sampai anggota, bahkan semua program-program, bahkan gerakan-gerakan, langkah-langkah pelayanan program ke depan, supaya Tuhan memberkati sehingga gereja-gereja boleh dipenuhi dan juga boleh diberkati dengan setiap musik-musik gereja yang ada. Semakin kaya hasanah akan musik gereja di Indonesia karena kehadiran lembaga ini. Maka Tuhan berkati semua kebutuhan mereka, Tuhan yang mencukupi dan Tuhan yang menopang. Bahkan Tuhan pakai seluas-luasnya menjadi berkat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ini. Tuhan, kami percaya segala apa yang baik dari Tuhan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan Yayasan Musik Gereja atau Yamuger ini. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk semua doa ini. Kami percaya Tuhan mendengar, dan semuanya kami percaya Tuhan akan menjawabnya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah kita. Mari kita akan kembali ke dalam rutinitas aktivitas kita. Mari ingat firman Tuhan, terus menjadi terang di tengah perubahan apapun, kita terus menjadi berkat. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan mengangkat pujian Gereja Bagai Bahtera. Di tengah gelombang zaman ini, biarlah gereja terus nyata, terus menjadi berkat. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini, esok, bahkan sampai kedatangannya kembali sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Mari jemaat bersatu teduh bersyukur. Dan ingat, kita terus menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri dari mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.